Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah persekutuan wanita kaum ibu bersama dengan pria kaum bapak, Jemaat BIM Zaitun kolom 14 pada hari ini Sabtu tanggal 4 April 2020 kita akan mulaikan. Namun terlebih dahulu kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan kemurahannya pada kita semua hingga saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Semua itu hanya karena Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi ini merupakan wujud kasih Tuhan untuk kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Vikaris Ibu Ivana Nelson Tangka, Sarjana Teologi. Dalam persiapan diundang Bapak Ibu berdiri dan kita kidungkan pujian dalam NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa cerah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dan sebagai nats pembimbing kita di saat ini demikian ditulis, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Demikian ditulis dalam kitab Yesaya 59 ayat 3 dan 4. Kita melakukan bersama Kaulah Surya Hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Silakan duduk kembali. Dan di saat ini marilah kita saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan, karena sungguh kami merasakan Engkau Allah yang tetap dan terus menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu yang tidak berbatas dalam hidup ini, sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur tatkala Engkau Allah
kebaikan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Namun ternyata Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini yang sungguh adalah sebuah anugerah buat kami, kami kurang memaknai kasih-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Banyak kali kami mewarnai kehidupan ini, kami mengisi lembaran-lembaran kehidupan kami dengan begitu banyaknya ketidaksetiaan, ketidaktaatan. Seringkali kami tidak jujur di hadapan Allah. Seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan diri kami Tuhan. Ada keegoisan, mementingkan diri kami sendiri dalam kehidupan kami. Apakah kami sebagai pria kaum Bapa,
diajarkan untuk mengikuti Yesus jalan sengsara. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita melakukan bersama-sama, inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tali. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Saudara-saudara, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab menurut Injil pasal Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat yang ke-71. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang terindah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah memilih bagian yang tepat dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami boleh berada, boleh bersatu hati dalam satu persekutuan yang memuji Tuhan. Ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Kami rindu lagi Tuhan, di mana kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami meyakini Tuhan Yesus, firman-Mu itulah
yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa kesejukan dalam hati kami. Firman-Mu itu menjadi suluh pelita dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini. Untuk itu ya Tuhan Yesus, Roh Kudus, biar kiranya Engkau mengisi hati dan pikiran kami, tempat ini terlebih hamba-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Yesus, bagian Alkitab kita di minggu yang berjalan ini, dan kita sudah berada di minggu sengsara yang kelima. Dan kita akan membaca bagian Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayatnya yang ke-71, yang oleh Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih memelihara setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di saat ini tentunya kita patut menaikkan segala pujian syukur, terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan yang tiada berbatas dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Walaupun disadari bahwa kehidupan kita di saat ini dalam keadaan suasana yang begitu mencemaskan, yang begitu menakutkan, di mana di saat ini kita dihebohkan dengan mewabahnya virus COVID-19. Bukan saja di daerah kita yang tercinta, bangsa negeri kita Indonesia, tetapi pada umumnya seluruh dunia menggumuli bersama oleh karena adanya wabah virus corona ini. Namun saudara-saudara, kita mengaminkan bahwa setiap apa yang terjadi di bawah kolong langit ini dalam sepengetahuan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab kita yang kita baca pada saat ini ketika kita sedang dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, dan pada saat ini kita memasuki atau berada dalam minggu sengsara kelima. Dalam perikop yang sudah kita baca bersama, Lukas 22 ayat 63 sampai dengan ayat yang ke-71. Di sini menggambarkan sangat jelas peristiwa penting yang terjadi pada hari terakhir dalam kehidupan Yesus. Sehari sebelum hari Sabat, Yesus menghadapi penderitaan yang begitu amat luar biasa. Ia diperhadapkan di hadapan mahkamah agama.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab kita pada saat ini, saya teringat dengan peristiwa yang dialami oleh bapak filsuf yang terkenal di zamannya, yaitu Socrates, yang ketika dia meninggal, dia meminum racun oleh karena peristiwa peradilan yang terjadi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, dikisahkan bahwa peradilan Socrates merupakan skandal terbesar dalam sejarah demokrasi rakyat Athena pada tahun 339 sebelum Masehi. Socrates diadili dengan 3 tuduhan berat, yaitu yang pertama mengesampingkan kepercayaan kepada dewa-dewi Yunani, dan yang kedua memperkenalkan agama baru. Kemudian Socrates dituduh merusak jiwa generasi muda Athena pada saat itu. Dan ketika tuduhan ini diajukan oleh Meletos yang mewakili para penyair, Anytos pada saat itu mewakili para seniman dan negarawan, dan Likon mewakili kaum sofis pada saat itu. Saudara, Socrates berkukuh terhadap keyakinannya. Lalu Dewan Athena menjatuhkan hukuman mati kepada Socrates dengan cara minum racun. Kematian Socrates membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran dikendalikan oleh penguasa politik. Kondisi yang mirip terjadi pada diri Yesus, yang pada saat ini kita baca bersama bagaimana Yesus di hadapan mahkamah agama. Di pengadilan, Dewan Athena memperlakukan Socrates secara manusiawi. Berbanding terarah, berbanding berbalik dengan apa yang dialami atau apa yang dikisahkan menurut penulis Lukas ini, bagaimana kisah Yesus. Ia diperlakukan sebagai seorang kriminal. Ia diperlakukan sebagai seorang yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Sehingga sidang mahkamah agama dan Dewan Sanhedrin pada saat itu mendakwa Yesus dengan tuduhan penistaan agama. Mereka beranggapan semua ajaran Yesus dapat merusak tradisi dan tatanan sosiologi, sosial religi umat Yahudi pada saat itu. Dan hukuman yang pantas dan harus diterima oleh Yesus pada saat itu adalah hukuman mati. Nah, saudara-saudara, untuk mencapai tujuan mereka memutarbalikkan keadaan. Dan Yesus berada dalam situasi yang sangat-sangat tidak adil secara ukuran manusia. Petinggi-petinggi agama pada saat itu, para tua-tua bangsa Yahudi, imam kepala dan ahli Taurat, mempolitisasikan kasus Yesus karena politik Romawi. Mereka menuduh Yesus dengan beberapa dakwaan, di antaranya memprovokasi rakyat Yahudi agar tidak membayar pajak kepada kaisar. Kemudian memproklamasikan diri sebagai raja orang Yahudi dan memimpin komplotan pemberontak dari Galilea. Nah, saudara-saudara, penderitaan Yesus yang ia alami sesuai dengan bagian yang kita baca pada saat ini. Di ayat 63, ayat 64 sangat jelas dikatakan, dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Sungguh berat yang ia harus alami pada saat itu. Secara manusia, kalaupun kita di zaman now diperhadapkan dengan situasi pada saat itu, dengan kita tidak melakukan suatu kesalahan apapun, kemudian kita dihakimi oleh banyak massa, atau ketika kita tidak melakukan apa, atau kita tidak melakukan sebuah kejahatan, namun ternyata kita mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik dari orang lain, mungkin orang akan merasa bahwa kehidupan kita sudah sangat tidak diinginkan oleh orang lain. Kita berada dalam posisi merasa keadilan itu, kita bertanya keadilan itu ada di mana.
Tetapi keadaan Yesus pada saat itu sekalipun begitu banyak penderitaan yang ia alami. Ya, menurut beberapa catatan dikatakan ketika Yesus mengalami penderitaan yang begitu hebat, begitu luar biasa, kurang lebih 120 pukulan yang mendarat dalam tubuhnya. Dengan memikul salib yang beratnya 57 kg dan sejauh jarak kurang lebih 3 km. Sungguh penderitaan yang secara manusia sangat berat adanya. Tetapi itulah karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Ia rela menanggung begitu banyak penderitaan, begitu banyak siksaan, demi menyelamatkan dunia ini, demi menyelamatkan saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beban yang dipikul oleh Tuhan secara fisik sangat begitu menyakitkan. Ia tersakiti. Secara beban rohani, dia memikul begitu banyak dosa yang seharusnya kita tanggung. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu holistik, kasih-Nya yang begitu amat paripurna dalam kehidupan saya dan saudara, Dia rela menerima semuanya itu. Beban psikis, penghinaan yang sudah kita baca bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, namun dengan adanya peristiwa penderitaan Yesus menjelang dalam terakhir kehidupannya, kita diberikan pemahaman, kita diajak untuk menghayati di mana minggu-minggu sengsara ini, bagaimana kasih Tuhan itu untuk kita senantiasa hayati dalam kehidupan ini. Sekalipun kehidupan kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan, tantangan, penderitaan. Kalau mau dipikir, kalau boleh mau dibilang, ya, bahwa penderitaan yang saya pikul, saudara pikul, tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami pada saat itu. Dan dengan peristiwa yang sungguh mulia yang dialami oleh Yesus dalam kehidupannya, kita belajar daripadanya bahwa ternyata sebagaimana kasih Allah itu senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena setelah kita mencermati bagian Alkitab yang kita baca kita pada saat ini di pasal sebelumnya, ya, dengan kejadian ini ada kisah unik, ya, yang dimana hubungan yang terjadi pada saat itu, ya, hubungan Pilatus dengan Herodes pada saat itu dalam hubungan yang tidak baik. Tetapi ternyata dengan adanya penderitaan Yesus, kalau boleh saya katakan seperti itu, ya, justru mencairkan kebukuan politik diri Pilatus dan Herodes. Dengan adanya ini, justru mereka bisa menjalin suatu hubungan lagi yang baik. Nah, kita belajar bagaimana lewat pengorbanan Yesus, ya, yang Yesus adalah Allah yang adalah kasih. Kita senantiasa untuk dapat mempraktekkan itu. Allah yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, yang menginginkan agar supaya kita senantiasa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya dalam kehidupan kita ini. Apalagi di zaman now sekarang ini begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan dengan mewabahnya virus COVID-19 pada saat ini. Nah, ini momentum sebenarnya kita diajak untuk kita dapat setia bertekun di dalam Tuhan. Sekalipun orang sibuk dengan membicarakan dengan virus corona ini, tetapi justru bukan
saya mengiyakan bahwa virus corona ini berdampak baik. Tidak, saudara-saudara, karena begitu banyak juga saudara-saudara kita yang terjangkiti oleh virus ini. Makin bertambah kalau kita melihat di media massa, media cetak, makin bertambah orang-orang yang menderita virus ini. Namun di lain pihak kita diajarkan bahwa ternyata kita manusia terbatas adanya. Kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jahat ini, di tengah-tengah dunia yang sudah semakin menakutkan ini, lewat peristiwa pengorbanan Yesus. Untuk itulah, mari kembali kita diingatkan dalam suasana-suasana ini, dalam suasana-suasana seperti ini. Momen baik sekali ketika kita mempraktekkan kasih itu. Kita membagi kasih terhadap sesama kita, karena itu juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika kita hidup tidak mementingkan diri sendiri, ketika kita tidak hidup dengan apa yang ada pada kita, tetapi kita senantiasa hidup membagikan, memberikan kelebihan kita terhadap orang lain. Ketika menghadapi situasi ini, begitu banyak ya orang-orang di luar sana ataupun di sekitar kita dengan adanya wabah ini berdampak dalam semua lini kehidupan. Dan untuk itu saudara-saudara, dan biar kiranya lewat pembacaan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, di minggu sengsara yang kelima ini, kita memaknai benar bagaimana Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita menghayati benar sungguh penderitaan Yesus itu. Dengan kita mengisi setiap lembaran kehidupan kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, mari kita melakukan bersama di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami lagi datang menaikkan pujian syukur terima kasih. Karena kami bersyukur Tuhan, kehidupan kami lagi sudah diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami Tuhan, untuk dimana ketika kami menghayati minggu-minggu sengsara, penderitaan-Mu Tuhan Yesus, demi menyelamatkan kehidupan kami umat manusia. Untuk dimana kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan apa yang menjadi kehendak kami. Kami memaknai penderitaan-Mu Tuhan, yang sungguh luar biasa, yang sudah menebus kami, yang sudah membayar dengan sangat mahal kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kami membawa shalom, sukacita di tengah-tengah kehidupan kami keluarga, berjemaat, bermasyarakat dimanapun Tuhan utus pakai kami pergi dan berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik, bahkan terlalu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat ini Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Engkau Allah biar kiranya menuntun, mengarahkan setiap perjalanan kehidupan kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan pada saat ini kami memudahkan dengan kami menggunakan kejangkihan teknologi yang ada sebagai sarana media untuk kami beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran firman-Mu tidak terbatas ruang, waktu, dan tempat. Ajar kami Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, untuk kami senantiasa mau mengikut Engkau Tuhan di jalan sengsara ini. Mau memikul salib-Mu Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang dapat dilihat, dibaca oleh semua orang. Terima kasih banyak Bapa. Tuntunlah kehidupan kami Tuhan, ketika kehidupan kami diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan, penderitaan, pergumulan, kehidupan. Namun kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, ada suatu janji, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami melangkah sendirian. Tuhan memampukan kami Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Di masa-masa sekarang ini kami diperhadapkan dalam situasi masa-masa yang sukar oleh adanya virus COVID-19. Begitu menguncangkan seisi seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang terjangkit oleh virus ini Tuhan. Bahkan sampai ada yang meninggal. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus dalam kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang terbatas, hanya Engkau yang sanggup menghentikan Tuhan Yesus virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan, kasihanilah bangsa negara kami, dunia ini Tuhan. Tuhan luputkan kami Tuhan Yesus. Sambil kami membawa dalam doa Tuhan, untuk para medis yang bekerja keras, para dokter, perawat yang ada Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan, kemampuan kesehatan yang ekstra. Mampukan mereka Tuhan Yesus, bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mereka dapat menjalankan tugas ini Tuhan. Dan biar kiranya Engkau Allah yang senantiasa terus memberikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya ini. Dan kami memohon Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan oleh akibat terjangkitnya virus ini Tuhan, mari Engkau menjamah dengan tangan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kehidupan kami semua, kehidupan kami ini Tuhan sesungguhnya tidak pernah lepas dari pandangan mata-Mu Tuhan. Kami hanya mau datang berserah, berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami di sepanjang malam ini. Ketika pun ada hari esok Tuhan, Engkau bangunkan kami dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mempunyai Allah yang hebat. Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menuntun, memberkati kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri dan kita melakukan bersama-sama kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.